sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat. Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Mau kemana lu? Ayo saya tanya, mau kebal apa mati syahid? Kebal apa mati syahid? Makanya jangan nanya ilmu kebal. Petamburan 3 kibarkan bendera kuning. Gang menuju kediaman Habib Rizik Syihab atau HRS di Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada Selasa 8 Desember berkibar 2 bendera kuning tanda bela sungkawa. 1 hari sebelumnya sebanyak 6 orang Laskar Front Pembela Islam atau FPI tewas tertembak usai bentrok dengan pihak kepolisian. Namun kondisi di Jalan KS Tubun dan juga di Jalan Petamburan 3 relatif tenang. Hanya terlihat beberapa warga berjaga di depan gang menuju kediaman HRS. Beberapa kendaraan umum tampak terparkir di sepanjang Jalan KS Tubun. Para pedagang atau minimarket di sekitar Petamburan 3 juga beraktivitas seperti biasa. Tidak ada hal yang menonjol. Seperti diketahui, perseteruan antara FPI atau simpatisan HRS dan aparat menegang saat terjadi penembakan 6 laskar tersebut. Kedua pihak saling mengeklaim terkait kronologi peristiwa berdarah itu. Polisi mengeklaim penembakan terhadap 6 orang tersebut terpaksa dilakukan karena menodong senjata api atau senpi dan senjata tajam ke petugas. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan itu kami tidak akan melakukan apapun, tapi dilakukan proses penyerangan. Tutur Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Tubagus Ade Hidayat. Sementara itu FPI mengatakan memang benar ada peristiwa pengadangan, penembakan terhadap rombongan HRS dan keluarga, serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB. Peristiwa terjadi di sekitar pintu tol Karawang Timur. Peristiwa terjadi pada Senin 7 Desember dini hari waktu Indonesia bagian Barat ketika HRS bersama keluarga, termasuk cucu yang masih balita, akan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Sekali lagi ini pengajian subuh internal khusus keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman OTK atau yang kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan HRS. Sekretaris Umum FPI Munarman dalam keterangannya tertulis, Munarman mengatakan para preman OTK yang bertugas operasi tersebut mengadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal keluarga. Hingga saat ini para pengadang berhasil melakukan penembakan dan 1 mobil berisi 6 orang laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK bertugas operasi. Kami mohon doa agar 1 mobil yang tertembak berisi 6 laskar yang diculik agar diberi keselamatan dan mohon doa juga HRS, kata Munarman. FPI, polisi giring 6 laskar ke tempat tertentu untuk dibantai. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman yakin 6 laskar yang ditembak polisi telah dibantai di suatu tempat. Ia merasa polisi menggiring 6 laskar itu ke tempat tertentu untuk dibantai. Salah satu laskar katanya mengirimkan rekaman suara alias voice note, rintihan anggota yang tertembak. Ada laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kami yang ditembak. Begitulah katanya saat konferensi pers yang disiarkan di channel YouTube Era.tip pada Senin 7 Desember. Pernyataan Munarman membantah keterangan polisi yang menyebut menembak mati 6 laskar FPI karena menyerang mobil penyidik di Tol Cikampek pada Senin dini hari. Munarman mengatakan orang tak dikenal menguntit rombongan mobil Rizik Syihab di dekat pintu Tol Karawang Timur. Laskar FPI yang mengawal Rizik lantas berupaya melindungi mobil pimpinannya agar tiba di tempat tujuan dengan selamat. Namun 1 mobil berisikan 6 anggota laskar menghilang. Semula FPI menganggap ke-6 laskar telah diculik, namun Polda Metro Jaya kemarin menyatakan telah menembak 6 laskar tersebut. Polisi mengakui memang menguntit rombongan mobil Rizik. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imron menerangkan mobil laskar memepet dan menyerang mobil polisi dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Polisi akhirnya melepaskan tembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. 6 laskar itu, kata Munarman,
tak bisa dihubungi setelah rekaman suara terkirim. Telepon genggam mereka tidak aktif. FPI mencari Laskar ke rumah sakit hingga ke kantor polisi. 6 pengikut Rizik Syihab tewas. Komnas HAM turun tangan. LPSK siap beri perlindungan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan memantau peristiwa bentrokan antara polisi dengan Laskar Front Pembela Islam saat mengamankan Habib Rizik di Tol Cikampek kilometer 50. Tim pemantauan segera turun, dipimpin Mas Anam, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Begitulah ketutur Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan. Namun Taufan belum menjelaskan secara rinci hal yang akan dipantau oleh Komnas HAM dari peristiwa tersebut. Pihak FPI sendiri sebelumnya mengatakan akan melaporkan penembakan terhadap pendukung Habib Rizik ke Komnas HAM. Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan penembakan terhadap pengawal Habib Rizik merupakan pembunuhan di luar putusan pengadilan. Penjahat sekalipun tidak dibenarkan dengan extrajudicial killing seperti itu. Ini pelanggaran HAM berat, mereka yang melakukan proses pembunuhan di luar hukum. Begitulah ujar Munarman. Sementara anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman mengaku akan mengusulkan pengemanggilan Kapolri, Jenderal Idam Aziz, ke Komisi 3 DPR. Ia juga mengusulkan membentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Tol Cikampek tersebut. Di saat yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengaku siap memberikan perlindungan terhadap saksi peristiwa bentrok kepolisian dengan anggota FPI di dekat pintu Tol Karawang Timur. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi yang mengetahui informasi detail soal peristiwa tersebut. Terlebih saksi maupun korban yang mendapat ancaman dari pihak tertentu soal informasi yang ada kaitannya dengan bentrok tersebut. Saat ini Edwin mengaku sedang melakukan monitoring terkait kasus bentrokan tersebut. Ia juga memastikan LPSK sangat terbuka apabila ada pemohon dari masa FPI untuk mendapat perlindungan.